Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Lokasa Fitri dan teman saya Bobi Putra Wibowo. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas makalah Bahasa Indonesia yang akan membahas tentang pengertian karya tulis, pengertian bahasa, dan pengertian kaidah penulisan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas apa itu karya tulis, dan selanjutnya akan dibahas oleh Bobi Putra Wibowo. Masuk ke dalam inti yang pertama pembahasan, yaitu pengertian karya tulis. Karya tulis terdiri dari dua kata, yaitu karya dan tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karya adalah pekerjaan, catatan, dan buatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulis adalah angka atau huruf yang dibuat oleh pena. Jadi, karya tulis merupakan hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengenengahkan hasil pemikiran, hasil pengamatan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis juga terdapat 3 ciri-ciri, yaitu secara logis, sistematis, dan juga objektif. Pembahasan yang kedua, yaitu pengertian bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem yang artinya bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tepat dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa berupa lambang-lambang bunyi. Setiap lambang bahasa melambangkan suatu yang disebut makna dan konsep. Masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu kaidah penulisan. Kaidah penulisan merupakan rumusan asas yang menjadi hukum atau sebuah aturan yang sudah pasti dan menjadi patokan. Sedangkan menulis ialah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena yang melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Jadi, kaidah menulis itu rumusan atau aturan yang menjadi patokan dalam menulis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bobi Putra Wibowo. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh rekan saya Puspa, yaitu dalam kaidah penulisan. Dalam kaidah penulisan itu terdapat penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Yaitu huruf kapital itu sering digunakan sebagai huruf pertama, yaitu seperti unsur-unsur nama, singkatan, gelar, nama diri, hari, bulan, dan kota, bahkan negara. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama kalimat dan huruf pertama kutipan langsung. Dan juga huruf kapital digunakan pada nama gelar, kehormatan, keagamaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Sedangkan dalam penulisan huruf miring sendiri, huruf miring dalam cetakan termasuk pengetikan dalam komputer dipakai untuk menulis nama judul buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan, termasuk dalam penulisan daftar pustaka. Dan juga huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Huruf miring dalam cetakan juga dapat dipakai untuk menulis kata nama, nama ilmiah, atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah, kecuali yang disesuaikan ejaan. Lanjut ke pentingnya bahasa dan kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah. Pada suatu karya tulis ilmiah, bahasa menggunakan memang peran penting dalam proses penulisan dan penyusunan. Dalam penyusunan suatu tulisan
yang konsep ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang benar serta sistematik penulisan yang terstruktur. Bentuk-bentuk karya tulis yang memiliki kaitan dengan penulisan ilmiah yaitu makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Bahasa yang digunakan pada penulisan ilmiah pada umumnya menggunakan bahasa yang jarang muncul pada Kamus Bahasa Indonesia, dan bahasa yang dicantumkan pada suatu tulisan ilmiah memiliki suatu arti dan makna di beberapa bidang ilmu. Selain dari segi bahasa, kata yang digunakan dalam penulisan ilmiah ada beberapa macam faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan tersebut. Faktor-faktornya yaitu menggunakan kata yang umum dikenal, menggunakan kalimat yang sederhana sehingga karya tulis dapat mudah dipahami dan dimengerti. Gunakan tata bahasa serta ejaan yang disempurnakan, di mana harus diakhiri dengan tanda titik dan koma. Gunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan juga sumber atau informasi digunakan dalam pembuatan penulisan ilmiah harus dicantumkan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari penulisan makalah ini adalah sangat pentingnya sekali bahasa Indonesia dalam peran penulisan ilmiah, karena kita dapat bisa mengembangkan bagaimana macam tulisan, dan tulisan ini juga mempunyai aturan penulisan yang sudah ditetapkan, yaitu ada pengertian makalah, karakteristik makalah, dan sistematik makalah. Jadi kita tidak hanya sembarangan saja menulis tanpa mengetahui apa cara, karakter, dan sistematik penulisannya. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.